Negara Qatar merupakan wilayah semenanjung yang berada di sebelah barat Teluk Arab. Daerah negara ini ternyata diklaim sudah ditinggali oleh manusia sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Berikut ini profil negara Qatar. Nama lokal, Daulat Qatar. Bentuk pemerintahan, monarki absolut. Kepala negara, Emir Tamim bin Hamad Al Thani, sejak 25 Juni 2013. Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri, Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani, sejak 28 Januari 2020. Ibu kota, Doha. Luas wilayah, 11.586 km persegi. Jumlah penduduk, 2.444.174 jiwa pada 2020. Pertumbuhan penduduk, 1,55% pada 2016. Angka kelahiran, 9,3 bayi per 1.000 penduduk, pada tahun 2016. Bahasa resmi, Arab. Agama, Islam 67,7%, Kristen 13,8%, Hindu 13,8%, Buddha 3,1% pada tahun 2010. Mata uang, Rial Qatar. Pendapatan per kapita, 124.100 US dollar, pada tahun 2017. Pendapatan domestik bruto nominal, 339,5 miliar US dollar pada tahun 2017. Berikut ini, ada beberapa fakta menarik dan unik tentang negara Qatar. 1. Sistem pemerintahan. Qatar merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh keluarga Al Thani. Dinasti Al Thani telah memimpin Qatar sejak 1825. Tahun 2003, Qatar mengadopsi konstitusi kemudian memilih langsung 30 dari 45 anggota Dewan Legislatif. Konstitusi ini disetujui mutlak dalam referendum dengan angka 98%. Emir ke-8 Qatar adalah Tamim bin Hamad Al Thani, ayahnya yaitu Hamad bin Khalifa Al Thani yang menyerahkan kekuasaan padanya 25 Juni 2013. Kanselir tertinggi memiliki kekuasaan eksklusif untuk memilih dan mencopot Perdana Menteri dan Menteri Kabinet yang semuanya membentuk Dewan Menteri. Dewan Menteri ditunjuk sebagai otoritas eksekutif tertinggi di negara ini. 2. Sejarah dan etnis. Qatar sebelum abad ke-18, sebagian besar terdiri dari pengembara Baduy dan hanya ada beberapa desa nelayan kecil. Sejarah modern Qatar dimulai secara konvensional pada 1766 dengan migrasi keluarga dari Kuwait ke Semenanjung, terutama keluarga Khalifah. Pemukiman di kota baru Al-Zubrah tumbuh menjadi pusat pertolongan dan perdagangan mutiara kecil. Pada 1783 keluarga Khalifah memimpin penaklukan di dekat Bahrain, hingga menjadi penguasa keluarga sepanjang abad ke-20. Setelah berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Qatar menjadi protektorat Inggris pada awal abad ke-20 hingga merdeka pada tahun 1971. Dahulu, Inggris menguasai Qatar sebagai tempat transito kapal dagang sebelum menuju India. Qatar kemudian memperoleh status sebagai dependen dari Inggris, lalu status protektorat Inggris yang dihentikan pada 1916. Pada 1968 Inggris mengumumkan rencana untuk menarik diri dari Teluk. Setelah negosiasi dengan para tetangga Syekh yakni Uni Emirat Arab dan Bahrain. Saat ini, Qatar mendeklarasikan kemerdekaan pada 3 September 1971. Dan perjanjian sebelumnya, dengan Inggris diganti dengan perjanjian persahabatan. 3. Gas alam terbesar di dunia. Qatar merupakan negara yang kaya lantaran memiliki salah satu cadangan minyak dan gas alam terbesar ketiga di dunia. Mereka mempekerjakan sejumlah besar pekerja asing dalam proses produksinya. Kekayaan minyak Qatar membuat penduduk negara itu menikmati kesenangan dan taraf hidup tinggi serta sistem pelayanan sosial yang mapan. Tak heran, Qatar menjadi negara dengan pendapatan ekonomi tinggi. Di samping itu, Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi dan paling baik di antara negara Arab lainnya. Qatar punya pengaruh cukup kuat di Jazirah Arab. Mendukung beberapa kelompok pemberontak,
selama musim semi Arab baik secara finansial, dan melalui grup media global mereka dalam jaringan media Al Jazeera. 4 tuan rumah Piala Dunia 2022. Sabtu, 19 November 2022 untuk menggelar Piala Dunia 2022, Qatar telah menginvestasikan begitu banyak uang. Bahkan Qatar menjadikan dirinya sebagai tuan rumah Piala Dunia dengan biaya termahal sepanjang sejarah, sejak pertama kali ajang itu digelar pada 1930. Menurut berbagai ahli dan laporan, biayanya melebihi 200 miliar dolar atau 199 miliar euro, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Sebagai perbandingan, Piala Dunia termahal sebelumnya, yaitu turnamen 2014 di Brasil dan edisi 2018 di Rusia, keduanya menelan biaya kurang dari 15 miliar dolar. Untuk mempersiapkan ajang Piala Dunia 2022, bahkan Qatar juga membangun infrastruktur non-sepak bola, seperti sistem metro baru, bandara internasional, jalan baru, serta 100 hotel baru, dan fasilitas rekreasi. Sebagian besar investasi tersebut adalah bagian dari proyek investasi publik negara Teluk Lebih Luas, yang dikenal sebagai Visi Nasional Qatar 2030. Demikianlah informasi tentang negara Qatar, serta 4 fakta uniknya. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, see you.